Kalau lo pikir Yoshimitsu itu satu orang yang sama dari Tekken 1 sampai Tekken 8, salah besar. Karena ini bukan manusia biasa, dan pedangnya sebenarnya dikutuk. Fakta ini belum banyak yang bahas, dan sekarang saatnya gua bongkar semuanya. Hai gamers, di video kali ini kita bakalan ngebahas salah satu karakter paling aneh, paling unik, dan paling misterius di dunia game fighting, Yoshimitsu. Buat lo yang pernah main Tekken dari zaman PS1 sampai sekarang, pasti sadar dong, tiap game Yoshimitsu selalu ganti kostum. Tapi kenapa? Dan kenapa pedangnya bisa menyala, bisa menghilang, dan bisa dipakai buat bunuh diri? Tenang, semuanya bakalan kita bahas sampai tuntas dengan data dan lore resmi dari Bandai Namco sendiri. Yoshimitsu adalah karakter playable yang muncul pertama kali di Tekken 1, 1994, dan jadi satu-satunya karakter yang selalu berubah desainnya total di setiap seri Tekken. Tapi yang unik, dia juga muncul di game fighting lain, Soul Calibur, yang latar waktunya ribuan tahun sebelum Tekken. Nah, dari sini muncul satu teori besar dari fans yang ternyata benar. Yoshimitsu bukan satu orang, tapi nama, gelar yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bandai Namco sendiri mengonfirmasi hal ini lewat deskripsi karakter di Tekken 5 dan Soul Calibur 4. Jadi setiap Yoshimitsu yang kita lihat dari versi tengkorak, ninja alien, samurai cyborg, sampai yang punya sayap, ini bukan transformasi satu orang, tapi orang yang berbeda yang memakai nama Yoshimitsu. Salah satu hal paling ikonik dari Yoshimitsu adalah pedangnya, tapi ini bukan sembarangan katana. Menurut lore resmi, pedang Yoshimitsu membawa kutukan, dan siapapun yang memilikinya terlalu lama akan kehilangan akal sehat, atau bahkan mati karena pengaruh jahat dari pedang itu. Makanya, klan Manji, kelompok ninja tempat Yoshimitsu berada, punya ritual sakral. Begitu pemegang pedang mulai terkena efek kutukan, dia harus menyerahkan pedangnya ke penerus. Nah, disitulah penerus juga mewarisi nama Yoshimitsu. Jadi sekarang masuk akal kan? Kenapa desain Yoshimitsu selalu berubah? Karena dia bukan manusia abadi. Dia identitas yang berpindah demi menahan kutukan dari pedang tersebut. Yoshimitsu bukan petarung jalanan biasa. Dia adalah pemimpin dari klan Manji, sebuah organisasi yang beroperasi seperti Robin Hood, mencuri dari orang jahat dan memberi kepada yang membutuhkan. Klan Manji punya prinsip kehormatan yang tinggi, dan mereka percaya bahwa pengorbanan untuk keadilan adalah hal paling mulia. Makanya, gak heran banyak gerakan Yoshimitsu yang aneh, kayak bunuh diri di tengah pertarungan atau menghisap energi musuh pakai kekuatan spiritual. Gerakan itu bukan cuma asal-asalan, tapi mempresentasikan filosofi ninja Manji. Lebih baik mati demi kebenaran daripada hidup dalam kehinaan. Pertanyaan terbesar, kenapa Yoshimitsu nggak pernah punya kostum yang tetap kayak karakter lainnya? Jawabannya, karena developer sengaja bikin karakter ini sebagai kanvas bebas. Dalam wawancara resmi, tim Bandai Namco bilang, "Kami selalu menantikan proyek desain Yoshimitsu di setiap seri Tekken, karena dia adalah karakter yang bisa tampil dalam gaya apapun, futuristik, tradisional, sampai horor. Dan karena gelar Yoshimitsu berpindah-pindah, perubahan kostum itu masuk akal secara lore juga. Jadi, setiap desain bukan hanya estetika, tetapi juga simbol dari identitas baru." Buat yang belum tahu, Yoshimitsu juga muncul di Soul Calibur, game fighting berlatar belakang abad pertengahan. Tapi tunggu dulu, kalau Tekken adalah masa modern dan Soul Calibur adalah ratusan tahun sebelumnya, siapa Yoshimitsu di sana? Jawabannya simpel, leluhur dari Yoshimitsu di Tekken. Pedangnya adalah versi awal dari pedang kutukan, dan filosofi klan Manji,
sudah dimulai sejak zaman itu. Bahkan di ending Soul Calibur 2 disebutkan bahwa pedangnya dihancurkan, tapi jiwa Yoshimitsu berpindah ke pemilik baru. Artinya, pedang dan semangat Yoshimitsu adalah satu warisan turun-temurun. Di sisi gameplay, Yoshimitsu juga mengalami perubahan yang signifikan. Di Tekken awal, dia lebih mirip samurai standar. Mulai Tekken 3, dia mulai mempunyai jurus teleport, pusaran, dan bahkan penyembuhan diri. Dan di Tekken 5 ke atas, dia lebih mirip Trigger, karakter unpredictable yang bisa bikin musuh bingung, bahkan nekat self-damage. Gameplay ini mencerminkan satu hal, Yoshimitsu bukan pertarung brute force, tapi otak dan strategi. Butuh pemahaman mekanik yang dalam dan bisa memaksimalin potensi Yoshimitsu. Oke, ini bagian yang menarik. Ada beberapa fakta Yoshimitsu yang jarang dibahas. Pertama, nama asli Yoshimitsu tidak pernah diketahui, karena tiap generasi mengambil nama Yoshimitsu. Identitas asli mereka hilang dari sejarah. Kedua, Yoshimitsu pernah mati. Di beberapa ending seperti Tekken 6, dikisahkan Yoshimitsu melakukan ritual seppuku atau bunuh diri untuk menahan kutukan pedangnya, tapi klan Manji melahirkan Yoshimitsu baru lagi. Dan yang ketiga, pedangnya pernah dimakan pedang lain. Di lore Soul Calibur, ada pedang jahat bernama Soul Edge yang hampir menyerap pedang Yoshimitsu. Tapi karena energi Manji yang murni, proses itu gagal. Jadi sekarang lo tahu, Yoshimitsu bukan cuma karakter aneh yang kostumnya selalu berubah. Dia adalah simbol dari perjuangan melawan kutukan, pengorbanan, dan identitas yang diwariskan. Di tengah game fighting yang penuh dengan otot dan kekuatan, Yoshimitsu hadir sebagai karakter dengan jiwa, filosofi, dan mitologi. Kalau lo mikir Yoshimitsu cuma karakter lucu-lucuan buat variasi doang, lo baru ngeliat permukaannya. Coba sekarang lo buka lagi Tekken lama lo, atau nonton cutscene Soul Calibur, bandingkan desain, sikap, dan cara bertarungnya. Dan lo jawab pertanyaan ini. Yoshimitsu mana yang paling lo percaya sebagai pemimpin sejati klan Manji? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe kalau lo mau video seperti ini lagi. Next time kita bakalan bahas karakter misterius lainnya yang ternyata punya koneksi ke dunia spiritual dalam game. Peace, gamers, jangan cuma main, tapi juga ngerti.